Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Para ikhwah sekalian, di mana saja Anda berada, selamat bergabung semuanya. Kita sekarang membahas tentang hari kiamat. Kita sedang membahas beberapa nama dari hari kiamat. Sudah kita terangkan, kiamat memiliki banyak nama. Setiap nama menggambarkan satu keadaan. Dahsyatnya kiamat menunjukkan keadaan yang terjadi saat itu dalam banyak aspek terjadi secara dahsyat sehingga memiliki banyak nama. Sudah kita jelaskan 3 di antara nama kiamat. Pertama Yaumul Qiyamah, yang kedua Yaumul Akhir, Al-Yaumul Akhir, yang ketiga As-Sa'ah. Tiga-tiganya sudah diterangkan artinya dan juga dalil-dalilnya. Sekarang kita masuki poin keempat. Nama lain dari hari kiamat adalah Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Ini bukan sekedar kebangkitan nasional, tapi kebangkitan seluruh makhluk yang pernah hidup di alam jagat raya ini, lalu pada waktu kiamat mati, nanti akan dibangkitkan lagi. Baik penghuni langit seperti para malaikat, ataupun penghuni bumi seperti jin, manusia, termasuk juga binatang-binatang, semuanya nanti akan dikembalikan kembali. Tapi yang dihisab hanya 2 jenis makhluk, yaitu jin dan manusia, karena kedua makhluk inilah yang harus beribadah selama hidup, diberi hawa nafsu sebagai obstacle, sebagai penghambat, sebagai penggoda, sebagai penghalang, diberi juga hidayah, ya. Maka ada perjuangan antara hak dan batil, hawa nafsu dan iman dalam diri jin dan manusia. Ketika unggul hawa nafsu, maka dia akan berbuat buruk dan ditulis sebagai dosa yang dibalas dengan azab. Apabila yang unggul adalah iman, maka melahirkan ibadah dan amal soleh yang akan dipahalai, ya. Semua akan dibangkitkan, tapi tidak semua dihisab. Malaikat tidak dihisab, binatang-binatang juga tidak dihisab. Nah, makanya hari tersebut disebut dengan hari kebangkitan. Allah berfirman dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, di antaranya surah Al-Hajj, ayat yang ke-5. Allah berfirman, Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibim minal ba'thi, fa inna khalaqnakum min turab. Hai manusia, kalau kamu berada dalam keraguan tentang Yaumul Ba'ats, tentang hari kebangkitan, maka sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari tanah, dan seterusnya. Yang dimaksud hari kebangkitan di sini adalah hari kiamat nanti. Karena semua manusia kembali dibangkitkan, tidak hanya manusia, jin, malaikat, bahkan juga binatang. Dalam surah Ar-Rum ayat 56 Allah berfirman, Wa qala alladhina utul ilma wal iman, laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ats, fahadha yaumul ba'ats. Kata Allah, berkatalah orang-orang yang berilmu dan beriman,
Ilmu di sini didahulukan daripada iman. Karena iman yang hakiki lahir dari ilmu, bukan lahir dari kebodohan. Kebodohan itu melahirkan syirik, kufur, bid'ah, maksiat dan yang sejenisnya. Ilmu melahirkan iman dan mendorong imannya itu untuk diaplikasikan dalam bentuk amal soleh. Wa qala alladhina utul ilma wal iman. Telah berkata orang-orang berilmu dan beriman, laqad labithum fi kitabillah ila yaumil ba'ats fa hadha yaumul ba'ats. Kata Allah, berkata orang-orang berilmu dan beriman, kalian telah tinggal di muka bumi selama yang ditetapkan oleh Allah sampai hari kebangkitan. Dan inilah hari kebangkitan. Maksudnya hari kiamat, ya. Berdasarkan hal itulah maka berkata Al-Imam Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab, wal ba'tsu al-ihya'u minallahi ta'ala lil mauta wa ba'tsul mauta nashruhum liyaumil ba'ts. Kata Imam Ibnu Manzur, al-ba'ts atau yang dimaksud hari kebangkitan adalah dihidupkannya kembali seluruh makhluk yang sudah mati oleh Allah. Makhluk hidup yang pernah hidup di alam dunia. Lalu pada hari kiamat mati, lalu nanti dibangkitkan kembali, artinya dihidupkan kembali oleh Allah. Dan itulah yang disebut dengan hari kebangkitan. Inilah nama keempat bagi hari kiamat, hari kebangkitan. Kelima, Yaumul Khuruj. Salah satu di antara nama bagi kiamat adalah hari keluar. Kenapa disebut hari keluar? Sebab di hari itu makhluk keluar dari kuburnya masing-masing. Seperti yang sudah kita terangkan, makhluk itu mati di alam dunia, dikubur, seluruh jasadnya hancur kecuali satu bagian dari tubuhnya. Tulang ekornya itu yang tidak hancur. Itulah yang nanti tertanam di bawah tanah di hari kiamat nanti. Lalu Allah turunkan hujan. Lalu setiap air yang menetes di tulang ekor manusia tersebut tumbuh lagi menjadi rangka, kemudian menjadi tubuh yang utuh. Setelah semua tubuhnya utuh, barulah si ruh-ruh yang pernah dicabut dimasukkan kembali ke jasadnya masing-masing, lalu hidup. Setelah hidup, barulah mereka pada keluar dari kuburnya masing-masing. Makanya karena mereka keluar dari kuburnya masing-masing, hari kiamat disebut dengan Yaumul Khuruj. Allah berfirman dalam beberapa ayat. Di antaranya surah Qaf ayat 42 Allah berfirman, Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq, dzalika yaumul khuruj. Kata Allah, pada hari itu mereka mendengar teriakan secara benar. Dan itulah hari Al-Khuruj. Yang dimaksud dengan mendengar teriakan adalah tiupan sangkakala yang kedua. Kita sudah tahu sangkakala ditiup 2 kali. Menurut pendapat yang lebih kuat, lebih rajih. Ada yang menyatakan 3 kali. Tapi yang lebih kuat adalah 2 kali. Tiupan pertama menghancurkan alam jagat raya. Mematikan seluruh makhluk yang ada di muka bumi, termasuk malaikat. Iya. Allah berfirman, wa nufikha fis-sur fasaiqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Ditiuplah sangkakala yang pertama. Binasalah seluruh makhluk yang ada di langit, yaitu para malaikat. Dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi, yaitu kita, manusia, jin, binatang. Illa man syaa Allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Tiupan sangkakala ini mematikan semuanya. Nanti di hari kiamat akan ditiup lagi sangkakala yang kedua, barulah hidup orang-orang yang dulu pernah hidup. Malaikat dihidupkan lagi.
Jin dihidupkan lagi, orang dihidupkan lagi. Proses dihidupkannya orang itu persis seperti dihidupkannya, ditumbuhkannya pohon yang berasal dari benih. Waktu kita dulu di sekolah, di SMP, di SMA, kita belajar ilmu biologi, bagaimana satu benih kecil kelak bisa tumbuh menjadi pohon besar. Tingginya belasan meter, diameter batangnya bisa teka tangkep kurang. Apa teka tangkep? Tidak tertangkep, tidak terpeluk gitu ya karena gedenya. Itu berasal dari satu biji benih kecil. Setelah diteliti oleh para ahli, satu benih kecil itu mengandung bahan seluruh yang akan menjadi pohon besar. Mengandung bahan yang akan menjadi batang, akan menjadi tangkai, akan menjadi ranting, akan menjadi daun, akan menjadi bunga, akan menjadi buah. Itu dari satu benih kecil. Diteliti, benih kecil ditancapkan di tanah, kemudian disiram dengan air, tumbuh, truk lama-lama menjadi apa? Pohon yang besar. Dan itu ilmiah, realistis dalam kehidupan di dunia. Kata Allah, kadzalikan nusyur, begitu juga manusia kelak dihidupkan. Berasal dari satu benih, yaitu tulang ekor tea yang tidak hancur. Lalu dialiri di air hujan, disiram oleh air hujan. Kemudian tumbuh menjadi tubuh yang utuh. Masih di alam kuburnya tuh. Nah, setelah utuh semuanya ditiup sangkakala yang kedua, keluarlah mereka dari kubur mereka masing-masing, bergerak secara cepat menuju arah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allah menerangkan ini dalam beberapa ayat, di antaranya Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 43. Allah berfirman, Yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun. Pada hari itu mereka semua keluar dari kubur-kubur mereka secara cepat. Seolah-olah mereka itu menuju secara bergegas kepada berhala-berhala yang mereka tuju ketika dulu mereka hidup di dunia. Orang-orang musyrik itu kepada berhala ketika tiba masanya untuk nyuguh, untuk memberikan sesajian, untuk menyembah, itu bergegas loh. Karena takut kualat, karena takut kena sial kalau mengabaikan hak berhala mereka. Begitu cepatnya. Dan itu tidak dilakukan oleh kaum muslimin kepada Allah Azza wa Jalla. Ada panggilan azan, cuek, enggak. Ada yang memenuhi tapi lengle, talangke, hararese, kudu diteke. Baru qomat, baru mereka itu wudu ya. Setelah takbir mereka baru pakai sarung. Setelah rakaat kedua berlalu baru mereka itu pergi dari rumah ke masjid. Setelah imam salam baru mereka tiba di masjid. Ada yang begitu? Banyak. Yang lebih parah dari itu juga banyak. Tapi orang-orang musyrik kepada berhala mereka tidak begitu. Cepat mereka. Nah, cepatnya mereka menuju berhala mereka digambarkan seperti cepatnya manusia menuju arah yang Allah tetapkan pada hari kiamat. Yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun. Pada hari itu mereka keluar dari kubur-kubur mereka secara cepat menuju kepada Allah, seolah-olah dulu mereka itu orang-orang musyrik yang menuju kepada berhala-berhala mereka secara cepat. Dalam surah Ar-Rum ayat 25 Allah berfirman, "Tsumma idza da'akum da'watan minal ard idza antum takhrujun." Kata Allah kemudian, ketika Allah menyeru kalian, memanggil kalian dengan satu panggilan dari dalam tanah, tiba-tiba kalian keluar dari dalam tanah tersebut. Maka disebutlah hari kiamat dengan Yaumul Khuruj,
Summiya bidzalik li'anna al-ibad yakhrujuna fihi min quburihim indama yunfakhu fis-sur. Disebut kiamat itu disebut yaumul khuruj, ya hari keluar, karena hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk hidup seluruhnya keluar dari kubur-kubur mereka ketika ditiup sangkakala. Inilah nama yang kelima dari hari kiamat, Yaumul Khuruj, hari keluarnya mereka. Nama ini menggambarkan salah satu keadaan yang akan terjadi di hari kiamat, yaitu keluarnya makhluk dari kubur-kubur mereka. Nama keenam, Al-Qari'ah. Ini jadi nama surat. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Al-Qari'ah diartikan dengan arti hari kiamat. Qari'ah sendiri maknanya adalah yang mengetuk secara keras, yang menggedor. Itu makna Al-Qari'ah. Allah berfirman Al-Qari'ah. Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari kiamat. Atau makna asalnya yang menggedor. Apakah yang menggedor itu? Tahukah kamu apakah yang menggedor itu? Yang dimaksud yang menggedor di sini hari kiamat. Dan adanya kiamat dengan sebutan Al-Qari'ah dahulu didustakan oleh kaum Tsamud dan Ad. Kaum Tsamud dan kaum Ad itu dua kaum yang luar biasa kuat dahsyatnya. Mereka membuat tempat-tempat tinggal mereka di batu-batu yang kuat, ya, di tempat yang sulit untuk dijangkau. Mereka membuat gua-gua dengan dahsyat, hiasan, ornamen yang bagus, yang sekarang peninggalannya ada tuh di Petra, termasuk daerah Yordania, yang sekarang menjadi kunjungan wisata bagi kaum muslimin yang bermaksud mengunjungi Masjidil Aqsa. Biasanya singgah dulu di Yordania untuk mengunjungi beberapa tempat-tempat bersejarah. Di antaranya ada Gua Al-Kahfi, termasuk Laut Mati. Laut Mati sih tidak ada hubungan dengan syariat Islam, tapi biasanya orang penasaran, ya. Termasuk ada Petra ini. Nah, itu tempat dulu peninggalan kaum Tsamud dan Ad. Mereka itu diguncang dengan gempa sampai belah itunya, tanahnya mereka terprosok ke dalamnya, ada yang menyatu lagi dan ada juga yang tidak. Sampai sekarang yang tidak menyatu lagi itu menjadi kunjungan wisata. Jalan kiri kanan itu batu-batu besar. Dulu itu menyatu, terus begitu gempa terjadi terbelah, dan sekarang tetap demikian. Ya, truk masuk ke sana. Di sana sekarang ada kendaraan wisata, mobil semacam mobil golf gitu, mobil apa namanya ya, yang tidak berbunyi. Dan ada delman ada loh, ya, bayar. Nah, dulu kaum Ad dan kaum Tsamud mendustakan hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran di dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-8, kadzabat Tsamud wa 'adum bil Qari'ah. Kaum Tsamud dan kaum Ad telah mendustakan Al-Qari'ah. Maksud Al-Qari'ah itu adalah hari kiamat. Kenapa hari kiamat disebut Al-Qari'ah, artinya yang menggedor? Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kata beliau, sumiyat bidzalika li'annaha taqra'ul qulub bi ahwaliha. Disebut demikian, disebut Al-Qari'ah karena kiamat itu menggedor hati-hati manusia dengan kedahsyatannya, dengan kengeriannya. Coba aja bayangkan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Bila bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, terus bumi mengeluarkan seluruh isi perutnya. Bayangkan, sekarang ada lini itu apa bahasa ini sih? Ada gempa dengan kekuatan 5 skala Richter saja hanya membuat bumi sedikit bergoyang,
ya, melihat listrik yang tergantung menjadi bergoyang, kemudian si dinding bergetar, ada yang retak-retak. Itu ngerinya kita, paniknya kita itu sudah nggak ketulungan. Padahal nggak runtuh-runtuh amat. Lagi diem di kasur atau di kursi, tiba-tiba kok tanah berguncang, lampu listrik bergoyang, kemudian si dinding bergetar dan ada retak-retak bunyi kerkek. Walaupun hanya beberapa detik, ya, belum tentu sampai 20 detik, ya. Terus tidak membuat ini hancur atau runtuh, itu ngerinya, paniknya, takutnya kita sudah bukan kepalang. Orang teriak takbir yang nggak pernah sholat takbir saat itu, ya, lari keluar dari rumah takut rumahnya runtuh. Apalagi kalau skalanya lebih besar di atas 7, setelah berguncang bruk-ambruk, orang-orang menjerit-jerit, dan bumi, tanah yang bergetar itu menimbulkan suara gemuruh yang mengerikan, gitu ya. Itu baru gempa bumi. Orang sudah teriak-teriak. Kejadian itu menggedor hati dan perasaan kita dengan kengeriannya. Apalagi kiamat terjadi, idza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu athqalaha. Kalau bumi diguncangkan dengan goncangan yang dahsyat, mungkin di atas 10 skala Richter, ya, seluruh bangunan runtuh, kemudian bumi terbelah dan mengeluarkan seluruh isi perutnya. Qala al-insanu ma laha. Semua manusia berteriak, ada apa? Jadi kejadian yang mengerikan itu menggedor hati manusia dengan rasa takut yang dahsyat. Karena itulah disebut dengan sebutan Al-Qari'ah. Ya, inilah nama ke-6 dari hari kiamat, yaitu Al-Qari'ah. Ketujuh ini yang harus membuat kita waspada nih. Salah satu nama bagi hari kiamat adalah Yaumul Fasl. Hari Al-Fasl, makna Al-Fasl itu hari diputuskannya segala perkara. Termasuk perkara yang ketika di dunia ini tidak terbalas, belum selesai, belum tuntas. Di sana itu dituntaskan, diselesaikan loh. Ya. Pertengkaran antara dua orang yang ketika di dunia belum tuntas, belum sampai, ditutup dengan kedamaian, dengan keakuran di hari kiamat. Ya, utang piutang yang sekarang di dunia belum beres, belum tuntas, sampai salah satu atau dua-duanya mati gitu, itu ada kelanjutannya tuh di akhirat. Kezoliman antara seorang dengan orang lain, orang yang zalim yang berkuasa tuh biasanya yang zalim yang berkuasa. Yang lemah yang dizolimi, ya, nggak bisa balas, mau ingin balas nggak bisa, nggak mampu, sampai salah satu atau kedua-duanya mati. Jangan merasa aman karena tidak ada penyelesaian yang tuntas di dunia. Banyak para penguasa, para politikus yang memiliki power, kekuasaan, kewenangan, berbuat zalim kepada lawan-lawan politiknya. Mau salah, mau benar, comot, masukkan ke tahanan. Ini walaupun salahnya gede, tapi balad. Baladnya apa? Teman, kroni, tenang, aman, selamat. Gitu ya. Nggak kena hukuman apa-apa. Terus sampai matinya selamat. Nggak ada balasan dari korban kezalimannya. Ingat, di dunia tidak tuntas, di akhirat selesai. Di akhirat akan diperhitungkan. Makanya disebut hari kiamat dengan hari perhitungan, Yaumul Fasl. Nanti ada di sana tuh, ya, orang-orang yang menjadi korban kezaliman di sini rugi, di akhirat untung. Orang yang berbuat zalim di dunia rugi, di dunia untung, di akhirat rugi berkali-kali lipat. Allah berfirman dalam Al-Quran, di antaranya surah As-Saffat ayat 21. Hadza yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari Al-Fasl yang dahulu selalu kalian dustakan.
Maksud didustakan tadi dianggap bohong lah, nggak ada kiamat, nggak ada hari perhitungan, nggak ada hisab, nggak ada hari balasan. Keterangan Quran, hadis atau dari agama tentang hari kiamat bohong. Tidak ada dalam kenyataan, itu dianggap bohong. Kata Allah, hadza yaumul faslil ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari al-fasl, hari penyelesaian yang dahulu kalian selalu dustakan. Dalam Al-Mursalat ayat ke-38 Allah berfirman, hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Ini adalah hari al-fasl, kami kumpulkan kalian bersama orang-orang yang terdahulu sebelum kalian. Dan hari yang fasl ini pasti datang, waktunya juga sudah ditentukan sebagaimana firman Allah dalam surah An-Naba ayat 17, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari al-fasl itu adalah hari yang sudah ditetapkan. Sudah pasti ada, ya, seluruh penyelesaian dari masalah yang belum tuntas di dunia itu akan diselesaikan di akhirat nanti. Disebut hari al-fasl summiya bidzalik lianna Allah yafsilu fihi baina ibadihi fima kanu fihi yakhtalifun wa fima kanu fihi yakhtasimun. Ya, disebut hari al-fasl karena saat itu Allah menyelesaikan di hari itu antara hamba-hamba dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan atau yang mereka pertengkarkan. Dua pihak bertengkar, pasti ada masalah yang tidak terselesaikan. Dua pihak berselisih, ada masalah yang tidak disepakati. Nanti semuanya akan dibuka, diselesaikan, diputuskan pada hari kiamat oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 25, inna rabbaka yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan memutuskan perkara di antara mereka di hari kiamat tentang apa-apa yang dahulu mereka perselisihkan ketika di dunia. Jadi karena semua masalah yang tidak tuntas, belum selesai, belum beres di dunia, kelak di akhirat akan dilanjut, akan diselesaikan sampai tuntas, maka disebut dengan sebutan hari al-fasl. Itulah nama ketujuh bagi hari kiamat, yaitu yaumul fasl. Kedelapan, yaumuddin, hari ad-din. Malik yaumiddin, Allah itu Malik, raja pada hari ad-din. Dan yang dimaksud hari yaumiddin itu hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam beberapa ayat. Tadi Al-Fatihah, Malik yaumiddin. Yang kedua juga terdapat dalam Al-Quran di dalam surah Al-Infitar mulai 14 sampai 19. Allah berfirman, wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka kama yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Kata Allah, sesungguhnya orang fujjar, orang durhaka, lafi jahim, mereka pasti berada di neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin, mereka akan memasuki neraka jahim itu pada hari ad-din, pada hari kiamat. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka nggak bisa keluar tuh dari neraka jahim tersebut, ya. Terus selama-lamanya di sana. Dan itu terjadi pada waktu hari ad-din. Wa ma adraka ma yaumuddin, tahu enggak kamu apa hari ad-din itu? Tsumma ma adraka ma yaumuddin, kemudian tahu enggak kamu apakah hari ad-din itu? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Di hari itu seseorang tidak akan mampu menolong, membantu, menyelamatkan orang lain sedikit pun.
wal amru yauma idzilillah, dan semua urusan semuanya itu milik Allah. Allah yang memutuskan. Keputusan semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla, dan itu yang dimaksud dengan hari kiamat. Hari kiamat disebut juga dengan sebutan Yaumuddin. Termasuk dalam surah As-Saffat ayat 20 Allah berfirman, wa qalu ya wailana hadza yaumuddin. Berkata orang-orang kafir, aduh celaka kita, inilah hari ad-din. Yang dimaksud hari ad-din itu hari kiamat. Apa arti dari ad-din? Bahasa kitanya ad-din itu agama kan ya. Dan kenapa hari kiamat disebut dengan Yaumuddin? Wad-dinu fil lughatil Arab al-jaza wal hisab. Arti ad-din dalam bahasa Arab adalah balasan dan perhitungan. Hisab. Ya, balasan dan perhitungan. Hari kiamat disebut hari ad-din, sumya bidzalik li'anna Allah yajzil ibad wa yuhasibuhum fi dzalikal yaum. Karena Allah akan memberi balasan kepada hamba-hamba dan menghisab mereka di hari tersebut. Hari kiamat adalah hari pembalasan. Hari kiamat adalah hari ketika orang dihisab atas amalnya. Dihitung amal baik dan amal buruknya dan dikalkulasikan, dihisab dan dibalas sesuai dengan amalnya masing-masing. Ya, kalau baik balasannya baik, kalau amalnya buruk balasannya buruk. Dan itulah yang disebut dengan ad-din. Maka hari kiamat tersebut disebut dengan sebutan Yaumuddin. Inilah nama yang ke-8. Nama yang ke-9 dari hari kiamat, As-Sakhah. As-Sakhah itu artinya apa ya? Teriakan yang kenceng gitu, bikin budeg. Teriakan yang memekakkan telinga, bikin tuli orang-orang yang mendengarnya. Dan ini keras pasti ya. Kenapa hari kiamat itu disebut dengan hari As-Sakhah? Karena apa yang terjadi di sana memekakkan telinga, bikin budek orang. Suaranya yang dahsyat luar biasa, ya. Atau jangankan begitu, jangankan kiamat, baru umpamanya terjadi letusan Gunung Merapi bagi orang yang dekat di gunung itu. Kita pernah mengalami beberapa letusan gunung berapi. Kalau di Bandung nggak ada gunung yang kita pernah mengalami meletus. Kalau di Tasik ada gunung namanya Gunung Galunggung ya. Tahun 81 kira-kira ya. Kami udah lahir tahun 81? Belum. Saya sudah SMA waktu itu. Iya, tapi karena di Bandung tidak mendengar suara letusan. Tapi kebetulan ketika itu terjadi malam-malam sekitar ba'da Isya, di rumah saya ada loteng. Loteng itu untuk jemur pakaian, bukan tingkat 2. Ketika naik ke loteng terlihat bunga api nyembur. Nah terus kelihatan awan hitam berjalan menuju ke arah Bandung. Wah ini pasti Bandung ini bakal gelap ya. Betul aja ya, pagi-pagi seperti malam. Malam agak mending ada lampu terang ya. Tapi kalau gelapnya itu karena debu-debu, cahaya juga nggak nembus. Genteng-genteng penuh dengan debu ya. Seragam kan putih warnanya. Warna putih jadi abu-abu, jadi hawuk begitu ya. Semua wanita pakai cadar. Semua wanita jadi saroleh, semua laki-laki jadi garong sebab pakai kupluk. Saat itu kupluk ditopengkan begitu. Semua wanita jadi pakai cadar. Seperti sekarang semua wanita pakai cadar kalau keluar ya. Masker maksudnya menutup wajah. Jadi kagalungung di mana ya temengkoan suara ya. Tapi menurut orang Tasik
Ya, begitu letusan terjadi, suaranya itu bikin gentar, memekakkan telinga gitu ya. Atau umpamanya kita waktu hujan ada kilat menyambar, ada guruh guludug, guludug bahasa Indonesia naon? Petir mah kilat. Geledek, disambar geledek atau disambar petir? Itu geledek yang guludug itu apa namanya? Guludug bahasa Sunda. Nah, bahasa Indonesia apa? Guruh ya, guntur ya. Beda dengan petir. Petir mah bunga api listrik ya, yang loncat dari awan ke tanah atau ke pohon. Kalau yang guludug apa? Geledek ya. Jadi yang benar disambar geledek, disambar petir. Sambar petir, geledek mah nggak pernah menyambar. Guludug atau geledek aja memekakkan telinga. Begitu purinya gitu ya. Setelah burinya biasanya guludug sampai memekakkan telinga. Kalau anak kecil tuh lari sambil nangis. Ya, nangis lari ke ibunya karena takut. Itulah suara yang memekakkan telinga. Ini kiamat lebih dahsyat lagi dari itu. Maka disebut dengan sebutan as-sakhah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Abbas ayat 33. Kata Allah, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Maka apabila datang as-sakhah. Apa yang dimaksud as-sakhah? Secara bahasa adalah suara yang keras yang memekakkan telinga. Berkata Imam Al-Qurtubi, qala Ikrimah, telah berkata Ikrimah. Kata Imam Al-Qurtubi, mengutip pendapat Ikrimah. As-sakhah an-nafhatul ula, wa tamatu an-nafhatul thaniyah. As-sakhah ini tiupan sangkakala yang pertama. Tiupannya memekakkan telinga. Jangankan telinga itu, alam jagat raya ini aja hancur. Bumi hancur, bulan, matahari, bintang-bintang, planet-planet, semuanya hancur. Apalagi hanya daun telinga ya. Jadi as-sakhah adalah tiupan yang pertama. At-tamah dalam surah An-Naziat, idza ja'atit tammatul kubra, itu tiupan yang kedua. Berkata Imam At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini, idza ja'atis sakhah, Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyatakan ahsibuhu min sakha fulanun sakha idza asamma. Sakhah berasal dari kata sakha fulanun fulanan. Si fulan mensakha kepada orang lain. Artinya si fulan mengeluarkan suara yang membuat tuli orang yang mendengarnya. Berkata Imam Ibnul Arabi, pakai alif lam. Abu Bakar Ibnul Arabi, seorang ulama Ahlus Sunnah. Berbeda dengan tanpa alif lam, Ibnu Arabi. Ya, berbeda. Berkata Abu Bakar Ibnul Arabi, as-sakhatul lati turisus samam. As-sakhah adalah suara yang bisa membuat orang yang mendengarnya menjadi tuli. Dan ini menunjukkan keras, amat sangat kerasnya suara yang ditimbulkan oleh tiupan sangkakala yang pertama ini. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, qala Al-Baghawi, berkata Imam Al-Baghawi, kata Imam Ibnu Katsir, mengutip Imam Al-Baghawi, as-sakhatu yakni sayhatu yaumil qiyamah, sumiyat bidzalika li'annahu tasakhul asma ayatu balighu fi isma'iha hatta takada tusimuha. Kata Imam Al-Baghawi, as-sakhah artinya teriakan pada hari kiamat. Disebut as-sakhah karena teriakan suara ini membuat tuli setiap pendengaran. Artinya sampai suara ini ke telinga, ke pendengaran setiap makhluk, sampai membuat seluruh telinga itu menjadi tuli. Saking apanya? Saking kencengnya, saking kerasnya, saking dahsyatnya.
Maka disebut dengan sebutan as-sakhah. Dan ini salah satu gambaran yang akan terjadi pada hari kiamat. Suaranya dahsyat sampai semua telinga pendengaran setiap makhluk itu menjadi tuli karenanya. Ya, coba aja kita hari nyenget, naon bahasa Indonesia nyenget pepetasan. Menyalakan petasan di dekat telinga, ceger, apa yang terjadi? Bongenya ngecelenging, akhirnya nggak bisa dengar lagi tuh, ya, pecah gendang-gendangannya. Inilah yang ke-9. Nama yang ke-10 At-Tammatul Kubra. Dalam surah An-Nazi'at ayat ke-34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa-idza ja'atit tammatul kubra," maka apabila datang at-tammatul kubra, sumiyat bidzalik li'annaha tutimu ala kulli amrin ha'ilin mufdhi'in kama qala ta'ala wal amru adha wa amar. Disebut at-tammatul kubra karena kejadian ini menghancurkan segala urusan karena ngeri dan menakutkannya. Allah berfirman, was-sa'atu adha wa amar. Hari kiamat lebih menakutkan dan lebih pahit. Berkata Imam Al-Qurtubi ketika menerangkan ayat ini, at-tamah al-ghalibah min qawlika tamma syai'a idza 'ala wa ghalaba. Walamma kana taghlibu kulla syai'in kana laha hadzal ism haqiqatan duna kulli syai'. Kata Imam Al-Qurtubi, makna at-tamah adalah al-ghalibah. Al-ghalibah itu yang mengalahkan, yang menghancurkan, yang menaklukkan. Berasal dari kata tamma syai'a, ya. Tamma syai'a, seseorang mengalahkan, menguasai sesuatu kalau orang itu unggul dan menaklukkan sesuatu itu. Ketika hari kiamat menghancurkan segala sesuatu, maka disebut dengan at-tamah, dan kehancuran yang ditimbulkannya tidak ada bandingnya, hancur sehancur-hancurnya, maka disifati dengan sifat al-kubra, at-tammatul kubra. Berkata Al-Hasan, at-tamah an-nafkhatu tsaniyah wa qila hina yusaru ahlun nar ilan nar. At-tamah itu adalah tiupan yang kedua. Menurut pendapat lain, at-tamah terjadi ketika ahli neraka digiring kepada neraka untuk memasukinya, ya. Inilah nama yang ke-10. Ke-11 mungkin ini nama terakhir yang kita bahas di hari ini. Ya, nama-nama lainnya kita akan bahas di bulan yang akan datang. Salah satu di antara nama bagi hari kiamat adalah Yaumul Hasyarah. Yaumul Hasyarah itu hari penyesalan. Allah menyebut kiamat dengan sebutan hari Hasyarah di beberapa ayat. Di antaranya surah Maryam ayat 39 Allah berfirman, "Wa anzirhum yaumal hasyarah idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun." Dan berikan mereka peringatan tentang hari hasyarah, hari penyesalan, yaitu ketika seluruh urusan ditetapkan dan mereka lalai dari hal itu dan mereka dalam keadaan tidak beriman. Disebut hari hasyarah li syiddati tahassuril ibad fi dzalikal yaum wa tanaddumihim. Disebut hari hasyarah karena dahsyatnya penyesalan manusia di hari itu, sehingga mereka menyesal dengan penyesalan yang besar. Orang mukmin menyesal
Apalagi orang kafir. Adapun orang kafir menyesal karena mereka dulu tidak iman. Allah berfirman menerangkan hal ini dalam surah Al-An'am ayat 31. Hatta idza ja'athumus sa'ah baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha. Sehingga apabila datang kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba, mereka berkata, aduh menyesal kita atas apa yang kita lalaikan selama hidup di dunia. Melalaikan iman, melalaikan amal soleh. Mereka menyesal, ya. Lihat bagaimana penyesalan orang-orang kafir dalam Al-Quran surah Az-Zumar 56 sampai 58. Antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah in kuntu laminas sakhirin. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Au taqula hina taral adhab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Kata Allah kepada orang kafir, nanti pada hari kiamat kamu akan berkata, aduh, rugi aku, menyesal aku atas apa yang aku lalaikan tentang hukum Allah. Dulu aku benar-benar termasuk orang yang mengolok-olok ajaran ini. Didakwahi malah diolok-olok dakwah dan orang yang mendakwahinya. Diberi nasihat malah memusuhi, diberikan penjelasan malah anti. Itu orang-orang kafir tidak menerima dakwah. Nanti akan menyesal. Aduh, kenapa ya saya dulu mengolok-olok, saya melalaikan ini. Atau kalian berkata, lau anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Seandainya dulu Allah beri hidayah ya kepadaku, pasti dulu aku termasuk orang yang bertakwa, nggak akan celaka sekarang. Menyalahkan Allah lagi. Kenapa ya Allah tidak beri hidayah, yang lain diberi hidayah kok aku enggak gitu ya. Seolah-olah Allah itu zalim, seolah-olah Allah tidak adil, yang itu dikasih hidayah, yang ini enggak, seolah-olah kan gitu ya. Padahal jangankan Allah itu ya, kita aja manusia, ada orang lain yang kita beri, ada yang tidak beri. Guru, ada murid yang dikasih nilai 10, 8, ada juga yang 4, ada yang naik kelas, ada yang tidak naik kelas. Ada yang setiap hari disuruh ke depan, dijewer, disetrap, ya, angkat sebelah kaki dan seterusnya. Ada yang enggak, ada yang dipuji. Apakah guru memperlakukan muridnya secara berbeda begitu karena zalim? Tidak. Ah, ini nih. Anak ini ibunya nyebelin nih anaknya saya hukum. Apakah begitu? Tidak. Anak ini orang tuanya bager ya, baik, maka saya kasih nilai 10. Apakah begitu? Enggak. Guru aja enggak begitu. Itu manusia loh. Yang enggak sempurna, yang mungkin banyak melakukan kesalahan. Tapi enggak gitu-gitu amat. Kalau guru memberi nilai 10 itu pasti ada sebab. Sebabnya orang itu memang benar semua, rajin ya. Kalau ada murid yang dijewer bukan karena benci, bukan karena zalim, tapi karena pasti ada sebab. Mungkin dia tidak mengerjakan tugas atau ketika guru menerangkan malah main-main gitu ya, malah ngeganggu kawannya lalu dihukum. Itu orang. Apalagi Allah adil. Mana yang Allah sesatkan, mana yang Allah kasih hidayah pasti atas pertimbangan yang adil, ya. Jangan menyalahkan Allah, kenapa Allah nggak ngasih hidayah ke saya, kok si anu dikasih. Pasti ada sebab yang Allah SWT siap pertanggungjawabkan di hadapan manusia nanti pada waktu kiamat ketika ditanya. Lalu atau kamu berkata ketika kamu melihat azab, lau anna li karratan fa akuna minal muhsin. Seandainya aku bisa balik kembali ke alam dunia, pasti aku akan menjadi orang yang berbuat kebaikan. Jadi itu semuanya ungkapan penyesalan. Sampai penyesalan orang-orang kafir sampai pada puncaknya.
Apa penyesalannya? Mereka itu diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 167. Kata Allah, وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Kata Allah, berkatalah orang-orang yang mengikuti pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, pemimpin yang diikutnya sesat dan menyesatkan para pengikutnya. Di akhirat orang-orang yang mengikuti pemimpin yang sesat itu berkata, seandainya kami punya kesempatan balik lagi ke dunia, pasti kita akan berlepas diri itu dari pemimpin ini. Sebagaimana mereka berlepas diri dari kami sekarang. Di akhirat menuntut pertanggungjawabkan. Ini kita salah, sesat, diadab begini, gimana pertanggungjawaban kamu? Kata pemimpinnya, sebodoh amat, bukan tanggung jawab saya, bukan urusan saya, kenapa ngikutin saya, gitu tuh, berlepas diri. Maka si pengikut itu berkata, seandainya ada kesempatan lagi hidup ke alam dunia, kita akan berlepas diri dari orang ini. Sebagaimana mereka juga berlepas diri dari kita. Demikianlah Allah perlihatkan kepada mereka amal-amal yang mereka sesali dan mereka tidak bisa keluar dari api neraka. Itu penyesalan orang kafir, menyesal kenapa dulu tidak beriman. Adapun orang mukmin menyesal pada hari kiamat, menyesal karena kurang bersungguh-sungguh. Ini sudah selamat, ya. Dari azab dapat surga dengan tingkatan ini. Aduh, menyesal kenapa saya dulu nggak lebih dari ini. Padahal bisa gitu ya. Ibadah pas-pasan. Selamat sih dari azab. Masuk ke dalam surga. Tapi menyesal kenapa kurang giat, kurang rajin, kurang hebat, kurang berkualitas ya dulu ibadah. Kalau berkualitas lebih hebat dari ini pasti tingkatannya akan lebih tinggi lagi. Berdasarkan hal itulah maka semua orang menyesal di hari kiamat. Orang kafir menyesal kenapa dulu tidak iman. Orang munafik menyesal kenapa dulu dia munafik. Orang yang ahli maksiat menyesal kenapa dulu tidak taat. Orang ahlul bidah menyesal kenapa tidak berpegang teguh kepada sunnah. Orang yang beriman dan beramal soleh menyesal kenapa dulu kurang bersungguh-sungguh, padahal bisa lebih bersungguh-sungguh lagi dari itu. Ya, maka hari itu disebut dengan sebutan hari penyesalan. Inilah nama yang ke-11 dari hari kiamat. Insya Allah nama-nama lain dari hari kiamat kita akan teruskan di pembahasan yang berikutnya yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya waktu untuk bertanya jawab kepada Al-Fadil Cepi Surepi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Silakan. Ya, syukran Ustaz atas materi yang disampaikan. Ikhwatiman azani Allah wa iyyakum. Demikian pemaparan materi kajian Asratus Sa'ah tentang nama-nama hari kiamat yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala. Dan kami membuka kesempatan bagi antum di sesi tanya jawab ini untuk bertanya langsung kepada Al-Ustadz di nomor 02286862637. Sekali lagi di nomor 02286862637 atau melalui pesan singkat ke nomor 081122771476. Dan sudah ada telepon yang masuk. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Cimahi. Ibu Ina di Cimahi. Ya, silakan Ibu di Cimahi. Ini Silakan. Ustaz, saya kan pernah ya lagi ngerehab rumah ya, minta tolong sama tetangga yang bisa dibilang orang yang pengaruh lah di lingkungan RT kami tinggal. Itu saya nitipin uang tuh adalah sekitar 70 jutaan gitu ya. Nah, sampai rumah kami beres, direhab, terus kami tinggal, sampai sekarang itu tidak ada transparansinya bon-bon yang sudah belanja bahan-bahan material untuk membangun rumah kami gitu sampai sekarang.
Terus akhirnya saya itu mau ditanya, dia selalu menghindar. Jadi kalau saya mau mengisyaratkan untuk kita ngobrol transparan gitu masalah uang yang saya titipkan kemarin itu, dia selalu kayaknya itu menghindar gitu. Terus akhirnya saya tuh istilahnya yang tadi kata Ustadz ada hari Yaumil Fasl ya, yang saya bilang nanti, pokoknya nanti kalau di akhirat nanti mau saya tagih pokoknya semua yang saya keluarkan itu. Sampai sekarang dia nggak istilahnya nggak bertanggung jawab atas apa yang saya titipkan gitu. Dia nggak ada ini sisa uangnya berapa, kekurangannya apa gitu, nggak ada gitu Ustadz. Jadi saya tuh kesel, jadi saya tuh bilang gitu, pokoknya nanti kalau sampai saya mati dia nggak transparan, nanti saya tunggu nanti di akhirat mau saya tagih. Nah itu gimana Ustadz? Iya. Sikap saya dengan saya seperti itu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu barusan di Cimahi. Barakallahu fiik. Iya. Membangun itu membeli jasa orang ya. Kontraktor dalam hal ini. Jadi kita ngasih uang sekian, dia yang melaksanakan. Tentu saja dalam pelaksanaannya dia menghitung ongkos kerja ya dan harga material. Dikalkulasikan kalau tadi Ibu memberi uang 70 juta, ternyata total yang terpakai 50 juta. Itu sudah all in. Sudah dengan harga material, dengan ongkos kerja semuanya. Jadi ada kelebihan 20 juta. Tapi tidak dikembalikan. Ibu nagih, dia menghindar. Ya. Nah, apa yang terjadi ya? Pertama itu pelajaran. Bahwa bekerjalah dengan orang yang terpercaya. Ya. Nanti mungkin orang itu nggak akan dipakai lagi. Tidak akan lagi direkomendasikan. Yang kedua, nanti akan ditagih di akhirat. Ditagih atau tidak tetap ada perhitungan, Bu. Kalau ternyata sisa uang 20 juta tersebut dia ambil, harusnya dikembalikan ke Ibu sampai hari kiamat. Tidak dikembalikan, maka akan diperhitungkan. Akan mau ditagih mau tidak oleh Ibu, pasti itu akan ada perhitungan. Bagaimana perhitungannya? Tidak lagi uangnya yang dikembalikan nih 20 juta. Pertama orang itu nggak akan punya uang. Kedua, kalau toh punya nggak akan ada manfaatnya. Di sana nggak ada supermarket, Bu. Oleh apa perhitungannya? Oleh dosa dan pahala ya. Pahala dari dia yang dia miliki disampaikan, di-offer, ditransfer ke Ibu. Ibu jadi nambah pahala. Kalau ternyata dia nggak punya pahala, sebab dia berbuat dolim seperti itu ke banyak orang, pahalanya habis, ada kezaliman yang belum terbayar, maka dihitung dengan dosa. Nanti dosa Ibu diambil, di-offer, dibebankan kepada dia. Jadi sudah saya jelaskan, seorang yang zalim untung di dunia, rugi di akhirat. Korban kezaliman, rugi di dunia tapi untung di akhirat. Ya, mau Ibu tagih mau tidak, maka itu akan tetap ada perhitungan. Tapi sebaliknya, kalau umpamanya nih, 70 juta itu pas, plus ya. Atau bahkan umpamanya kurang, 5 juta. Tekor sih itu teh. Tapi ketika Ibu kejar dia tidak bisa mempertanggungjawabkannya karena ketika belanja mungkin tidak meminta bon ya atau malas membuat pembukuan. Tapi kalau dikalkulasikan ini lebih dari 70 juta. Cuma nggak mau ribet lah karena laporannya nggak benar. Tapi di realitanya sudah tersalurkan secara benar. Tapi tidak mau mempertanggungjawabkan ke Ibu karena pembukuan yang buruk, yang jelek. Mungkin saja begitu. Maka dia tidak zalim. Ya. Adapun kelebihan dia menjadi sedekah bagi Ibu. Apakah Ibu akan ditagih enggak? Nah, karena Ibu tidak tahu selama di dunia tidak ada pertanggungjawaban, maka merasa sudah cukup atau ada kelebihan, maka Ibu tidak bersalah.
Kecuali kalau Bu ini kelebihan ada 75 juta yang keluar, Ibu baru 70 juta, 5 juta lagi sini. Ibu nggak mau bayar, nah baru akan diperhitungkan. Tapi kan Ibu tidak tahu apakah lebih apa kurang ya. Dugaan sih ada sisanya, dugaan ya. Jadi tetap semuanya itu akan diperhitungkan. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya dan sudah ada penelpon kedua yang masuk. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Jakarta. Ya, di Jakarta. Silakan. Ya, silakan. Afwan Ustadz, ingin bertanya mengenai permasalahan rumah tangga Ustadz. Iya. Jadi ceritanya Ana masih berusia 20 tahun dan baru 4 bulan ini menikah dengan suami Ana melalui jalur ta'aruf. Assalamualaikum Ustaz. Iya, terus. Ya, silakan diteruskan. Ya, jadi Ana melalui jalur ta'aruf. Di sini Ana juga sudah sekitar 3 kali gagal ta'aruf karena Ana selalu bermasalah dengan uminya. Pun juga Ana sebenarnya menerima tinangan ini tuh karena melihat orang tuanya seperti sudah nyunah dan juga Ana bertemunya di acara sunnah. Ya, Nah, pertanyaannya Ibu. pertanyaannya adalah ketika Ana sudah menikah, orang tua Ana ini ketika dalam kondisi jauh, ia selalu menyuruh suami Ana, Ustadz, untuk hal-hal yang menurut Ana itu seharusnya tidak boleh dilakukan. Misalkan ketika Ana melakukan kesalahan sedikit seperti telat membalas tidak mengangkat telepon mertua Ana karena telat, dan setelah itu langsung Ana telepon lagi. Suami Ana disuruh untuk pisah ranjang dengan Ana, Ustaz, tidak boleh sekamar dengan Ana. Pun juga Ana pernah tidak diberikan nafkah oleh mertua Ana karena posisi suami Ana adalah di situ seorang mahasiswa selama sebulan lebih, dan juga suami Ana disuruh untuk pulang ke rumahnya meninggalkan Ana tanpa batas waktu yang jelas. Begitu pula ketika Ana pergi ke rumah mertua Ana, di sana Ana pembantunya di sana dipecat, Ustadz. Kemudian Ana disuruh mengurusi pekerjaan rumah tangga, sedangkan rumahnya di situ 3 lantai dan juga di keluarga itu ada 7 orang anggota keluarga, Ustadz. Di sana Ana dimaki-maki ya, Ustadz. Kemudian Ana dibentak-bentak, dikatakan bahwa keluarga Ana tidak pantas, tidak benar mendidik Ana, dan suami Ana selalu berkata, kamu harus minta maaf, dan tidak ada dalilnya bahwa surga istri itu tidak ada dalilnya bahwa istri boleh mengatur suami dan tidak boleh pokoknya ketika suami Ana tidak ridho dengan Ana, maka surga haram untuk Ana, Ustadz. Ana jadi bingung, sedangkan Ana baru 3 bulan menikah, Ustadz. Itu saja pertanyaannya Ibu mungkin ya, cukup ya? Ya. Baik, sudah kami tangkap maksud pertanyaannya. Baik, akan dijawab oleh Ustadz, disimak di media yang Ibu pakai untuk menyimak kajian ini saja. Terima kasih. Ya. Iya. Iya, barakallahu fiik Ibu atau Neng. Karena 20 tahun di Jakarta ya. Iya, semoga Allah memberikan kesabaran dan ketabahan. Semoga juga diberikan solusi yang segera ya. Tapi barakallahu fiik, yang pertama, hal yang paling utama adalah membicarakan hal ini secara baik-baik dengan suami. Kalau umpamanya laporan curhatan yang disampaikan oleh ukhti tadi benar ya, sampaikan secara baik-baik ke suami. Jadi ada kesan suami itu tidak mau tahu urusan, yang jelas terpengaruh, terhasut oleh ibunya sendiri untuk memojokkan sang istri. Kalau murni demikian ya keliru gitu. Ada unsur kezaliman terhadap sang istri gitu ya. Nah, pertama yang harus dilakukan oleh ukhti yang barusan adalah berusaha untuk tidak berbuat kesalahan, terutama kepada mertua ya.
juga kepada suami dan semua pihak yang ada hubungan dengan suami. Berusahalah. Yang kedua, kalau toh memang sebagai manusia biasa ada aja lalainya, ada kekeliruan atau dia tidak salah menurut dia tapi menurut mertuanya salah, mungkin saja ada. Karena beda sudut pandang antara satu dengan yang lainnya. Coba beri klarifikasi kepada suami. Kalau suami orang Hanif, apalagi suami itu sudah ngaji ya, pasti dia akan memperhatikan laporan atau klarifikasi dari istrinya tentang apa yang dianggap salah oleh mertuanya, sebenarnya begini. Dia pasti akan faham, akan mengerti, dan akan membela istrinya di hadapan ibunya, ya, ibu dari suami itu. Tidak akan ikut menzaliminya, ya. Nah, yang ketiga, ya, kalau umpamanya suami itu tetap saja seperti itu, bahkan dia merasa benar dengan sikapnya membela ibunya walaupun ibunya terkesan zalim kepada menantunya ya. Coba ajak si suami itu untuk konsultasi kepada ustadz setempat yang dipercaya oleh suami tersebut. Siapa aja ustadznya ya. Lalu silakan kemukakan kedua-duanya. Si ustadz harus mendengar informasi dari kedua belah pihak. Sebab kalau hanya dari satu pihak, pasti pihak pelapor yang benar. Pihak yang dilaporkan pasti pihak yang salah. Itu begitu. Jadi kalau si konsultan, ustadz atau siapapun hanya menerima laporan sepihak, pasti si pelapor itu benar 100%. Menurut versi si pelapor. Ternyata setelah dikonfirmasi ke pihak terlapor, ke suaminya, justru sebaliknya ya, yang seperti itu banyak. Atau sebaliknya, si suami lapor ke ustadz, begini istri saya begini. Wah, ini istri durhaka, ini haram surga bagi, kan kayak begitu tuh. Nah, kalau menurut laporan si suami, ketika diklarifikasi ke istrinya ternyata tidak demikian ya. Jadi bagusnya permasalahan suami istri ya diselesaikan berdua, datang kepada ustadz sehingga ustadz itu mendengar informasi dari kedua belah pihak. Mungkin apa yang dilaporkan oleh pihak istri ke ustadz atau pihak suami ke ustadz mungkin benar, tapi ya penyebab terjadinya kejadian itu tidak dilaporkan. Yang apabila penyebabnya mungkin berasal dari kesalahan si pelapor mungkin ya. Kalau itu diungkapkan maka pasti akan berbeda sudut pandang sang ustadz kepada pihak pelapor. Jadi saya anjurkan yuk ajak suami datang ke ustadz, konsultasikan kalau memang mau benar ya. Kalau mau kemaslahatan yang dituju, maka insya Allah jauh lebih beres daripada menerima laporan sepihak sementara pihak terlapornya tidak memberikan informasi atau klarifikasi apa-apa. Sehingga balance, sehingga seimbang laporan dari kedua belah pihak baru bisa diputuskan yang sebenarnya atau diberi solusi yang baik secara syar'i ya insya Allah. Demikian saja ukhti, sabar dan tetap komunikasi dan taat kepada suami ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi ada telepon. Baik, ada telepon yang masuk. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu siapa di mana? Dari Ibu Nur dari Cikuntuh. Ya, Ibu Nur di Cijeduk, silakan. Ya, ini saya kan maksudnya kan baru belajar sunnah. Ini dapat saya dapat saran dari teman saya doa untuk menjelang bulan Ramadan Ustaz. Ininya gini, lafadznya gini. Allahumma sholli min illa Ramadana wasalim li Ramadana watasalamhu minni mutaqabbala. Apa ini sahih ini Ustaz? Iya. Dan yang kedua, saya biasanya alhamdulillah puasa sunnah Senin Kamis. Kalau misalkan nanti puasanya ini misalkan bulan Ramadan hari Jumat misalkan, terus saya Kamis masih puasa sunnah,
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Nur di Cibuntu ya. Beberapa hari ini semua yang nelpon ibu-ibu ya. Bapak-bapaknya jarang. Apa efek COVID-19? Efek di rumah aja. Iya, barakallahu fik. Tentang Ramadan, para pendengar sekalian, insyaAllah hal-hal yang berkaitan dengan fikih Ramadan, kita akan adakan pembahasan khusus. Setiap Ramadan kita akan adakan kajian untuk jadwal saya 2 kali dalam sehari ya. Ba'da sholat subuh membahas fikih Ramadan dan menjelang berbuka dari jam 4 sampai setengah 6. Itu tiap hari kita akan berikan kajian seperti itu. Dan ada kajian live menjelang sahur ya. Dari jam 3 atau jam setengah 4 sampai jam 4 gitu. Atau jam 3 sampai jam 4. Insya Allah dengan ustadz-ustadz lainnya juga. Nah nanti semua hal yang berkaitan dengan Ramadan akan kita bahas sejak 2 hari sebelum Ramadan. Adapun pertanyaan kedua, ibu biasanya saum Senin Kamis. Kalau 1 Ramadan hari Jumat, boleh nggak sehari sebelumnya itu hari Kamis saum? Ini sudah kita bahas beberapa hari yang lalu ya, hari Sabtu kalau nggak salah. Bahwa kalau orang terbiasa saum, seperti saum Daud atau saum Senin Kamis, maka dia boleh melakukan kebiasaan saumnya tersebut walaupun sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Adapun kalau kita tidak terbiasa, pas sehari atau 2 hari sebelum Ramadan kita saum sunnah, maka tidak boleh. Hadisnya kemarin sudah diterangkan, Nabi SAW bersabda, la taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin aw yaumain illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Janganlah kamu dahului Ramadan dengan saum sunnah sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Kecuali seseorang yang biasa saum di hari itu, maka silakan dia saum di hari itu. Jadi yang terlarang adalah sehari dan 2 hari sebelum Ramadan. Kalau Ramadan di bulan ini, di tahun ini jatuh pada hari Jumat, 2 hari sebelum Ramadan itu besok ya, hari Rabu, hari Kamis ya. Jangan kita saum di 2 hari tersebut, hari Rabu dan hari Kamis dengan niat saum sunnah. Kecuali kalau memang kita terbiasa saum, baik karena saum Daud ataupun karena saum Senin Kamis, maka tetap boleh ya. Atau kita saum qadha yang belum terbayar di hari-hari yang lalu, baru ada kesempatan sekarang, maka itu pun boleh ya. Atau saum wajib lainnya seperti nazar. Kalau umpamanya saya sembuh dari sakit, saya akan saum 2 hari sebelum Ramadan, maka jadi wajib, maka boleh ya. Adapun orang yang tidak terbiasa saum sunnah pas menjelang Ramadan sehari 2 hari sebelumnya, maka dia tidak boleh saum. Jadi kalau Ibu Nur terbiasa saum Senin Kamis, hari Kamis besok boleh saum, dan hari Jumatnya berarti 1 Ramadan. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ya, kita angkat dulu dari penanya lewat SMS, Ustaz. Ya. Mohon maaf. Dari Abu Hanifah dan juga beberapa penanya yang lain, disebutkan bahwa hari kiamat tidak akan terjadi kecuali setelah orang beriman mati dan hanya menimpa orang kafir. Apakah kita bisa merasa tenang dan tidak khawatir selama masih beriman? Dan yang kedua, apakah orang yang sudah mati di alam barzah tidak merasakan atau mengalami dahsyatnya kiamat besar? Ustaz, silakan. Ya, pertama, selama kita ada iman, kita tidak perlu khawatir akan mengalami hancurnya alam jagat raya. Tapi yang kita khawatirkan ini, apakah benar sampai akhir hayat kita masih memiliki iman? Betapa banyaknya orang yang sejak awal, sejak kecil sampai pemuda, sampai dewasa, iman tapi di akhir hayatnya belot. Ada yang seperti itu? Ada. Al-Quran menjelaskan, hadis juga menerangkan. Al-Quran menyatakan kamathali syaitana idh qala al-insani kamathali syaitani idh qala al-insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Seperti syaitan ketika dia berbicara kepada orang, kufur kamu.
Orang itu kufur, murtad. Setelah orang itu kufur, setan berkata, aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, hadis juga menyatakan, Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu bainaha illa dira. Fasbiqu 'alal kitab, fayamalu bi'amali ahli nar, fayadkhuluha. Ada orang yang sejak kecil sampai gede, sampai dewasa mengamalkan amalan-amalan di surga. Sehingga enggak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu sasta. Tapi ketetapan Allah mendahului. Dia belot, ya, mengamalkan amalan ahli neraka, mati dalam keadaan demikian, kemudian dia masuk neraka. Itu yang kita khawatirkan. Husnul khatimah, ya. Khawatir tetap ada, ya, harus ada, sehingga kekhawatiran itu yang membuat kita selalu waspada dan berusaha untuk tidak terjerumus ke dalam apa yang kita khawatirkan, ke dalam su'ul khatimah. Waliyadzubillah, ya. Kedua, apakah di alam barzah orang yang sudah mati mengalami goncangan? Iya, mengalami goncangan pada hari kiamat. Para malaikat juga takut dengan adanya hari kiamat, ya. Termasuk para jin dan para binatang juga takut terhadap hari Jumat, ya. Kecuali jin dan manusia, Jumat berpuluh-puluh kali nggak takut aja. Termasuk orang yang ada di alam barzah mengalami goncangan pada hari kiamat, ya. Makanya salah satu di antara keutamaan orang yang mati syahid, ya, yu'ta lisyahid sittu khisalin, akan diberikan kepada orang yang mati syahid 6 keistimewaan. Salah satunya adalah fayu'manu minal faz'il akbari, ya, yaumal qiyamah. Dia akan diamankan dari goncangan hari kiamat. Goncangan hari kiamat terasa mengerikan, termasuk oleh orang yang ada di alam kubur. Kecuali orang yang matinya mati syahid akan diamankan oleh Allah dari dahsyatnya goncangan hari kiamat yang juga teralami oleh para penghuni kubur yang sudah mati, ya. Wallahu a'lam. Terakhir, ya. Kita angkat penelpon terakhir, ya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Sari di Semarang. Ibu Sari di Ibu Semarang. Sari di Semarang. Silakan, Bu. Ini saya mau tanya Pak Ustaz. Suami saya itu mempunyai hutang itu sampai ratusan juta untuk bisnis Pak Ustaz. Dan uang itu dibawa kabur sama temannya. Nah, sekarang mertua saya itu menyuruh saya untuk berhutang bank untuk membantu hutang suami saya itu. Karena saya seorang PNS dan hutang itu nantinya dipotong gaji saya. Sebetulnya saya dalam hati tidak ridho Pak Ustadz dan tidak mau, tapi mertua saya memaksa dan dijanjikan 3 bulan akan dikembalikan setelah mertua saya jual tanah. Tapi setelah jual tanah, hutang saya itu tidak dikembalikan Pak Ustadz dan kiranya uangnya sudah tidak ada. Yang pertanyaan saya, apakah suami dan mertua saya itu zalim kepada saya Pak Ustadz? Dan apa saya salah kalau saya menagih hutang itu? Karena sekarang ekonomi keluarga saya berantakan. Yang saya bisa hanya berdoa meminta pertolongan Allah dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya dan suami saya. Terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, wa jazakillahu khairan wa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sari di Semarang. Yang pertama kali harus Ibu lakukanlah bertobat atas dosa besar yang Ibu lakukan, yaitu menyetujui mengajukan kredit pinjaman dengan bunga kepada bank konvensional. Itu sebuah dosa besar, bukan kecil. Dan itu yang mencabut keberkahan rezeki dalam kehidupan kita. Ya, hancurnya ekonomi negara apapun, termasuk negara adidaya, negara besar, negara superpower. Hancur ekonominya karena apa? Karena riba. Termasuk efek atau dampak riba kepada seluruh aspek sosial, tidak hanya aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik dan seterusnya. Lihat aspek sosial, kemacetan di mana-mana. Ini akibat riba.
Orang mudah punya mobil, punya motor karena ada kredit yang memiliki resiko bunga atau riba ya. Jadi penuh sesak. Orang yang tidak punya uang memaksa-maksakan diri, terjerat hutang riba demi gaya hidup ya. Oleh karena itulah maka itu sebuah dosa besar yang berdampak kepada seluruh aspek kehidupan manusia. Tobatlah dari hal itu ya. Mestinya tidak menyetujui pengajuan kredit ke bank dengan agunan SK PNS. Kecuali kalau mau ada jalan keluarnya sebelum ke bank ya lebih baik pinjam ke orang, ke pribadi yang tidak ada bunga gitu ya. Kemudian gaji PNS-nya langsung ditransfer sekian persen ke orang yang menghutangi. Tanpa bunga itu baru boleh. Tapi kalau dengan adanya bunga maka itu salah dan keliru besar dan tidak termasuk dosa kecil. Dosanya besar. Taubatlah dahulu dari hal itu. Itu yang pertama ya. Dan usahakan untuk dilunasi sesegera mungkin. Sehingga begitu dilunasi ya SK kita kembali dan kita tidak punya hutang apa-apa lagi kepada bank yang berbunga tadi. Walaupun harus menjual aset apapun ya. Itu yang pertama, tobat dari hal itu. Yang kedua, apakah suami dan mertua zalim? Ya tentu saja zalim. Zalimnya pertama memaksa istri atau menantu untuk melakukan sebuah dosa besar. Yang kedua ingkar janji. Janjinya 3 bulan setelah tanah terjual akan dilunasi. Tanahnya sudah terjual, janjinya meleset. Uangnya entah kemana. Ya, zalim enggak? Ya zalim. Suaminya zalim, zalim. Terus mertua zalim ya zalim juga. Kalau memang terlibat seperti yang dijelaskan oleh ibu tadi, memaksa ya. Kayak kalau nggak dipaksa mungkin ya namanya mertua ke menantu gitu bisa melakukan tekanan tertentu melalui anaknya. Ya, oleh karena itulah itu sebuah kezaliman. Berhak nggak ibu menagih? Berhak, karena itu uang ibu. Jadi antara suami istri hartanya harus jelas. Mana harta suami, mana harta istri, tidak boleh bercampur aduk dalam hal hak. Adapun nanti umpamanya dalam resiko dan seterusnya dimakan berdua ya nggak masalah. Tapi hak kepemilikan harta itu harus jelas ya. Dan apa yang dipinjam dari bank itu uang ibu ya karena diambil dari pinjaman yang menggadaikan apa? Surat SK PNS tadi. Dan itu hutang ibu kepada pihak bank ya. Nah, boleh nggak ibu menagih? Harus. Tagih ke suami, tagih ke mertua yang memaksa itu gitu ya. Nah, itu hak ibu. Ya, dibolehkan menagih seperti itu dengan sebaik-baik cara. Kalau ada aset yang bisa dijual, lebih baik jual aset itu untuk menutupi itu, ya. Jadi akhirnya suami bebas dari kejaran hutang orang, ibu yang dikejar-kejar oleh hutang di bank akibat harus membayarkan hutang suami tadi ya. Silakan tagih terus, dibolehkan secara syar'i karena itu hak ibu. Tapi yang paling utama wajib ibu tobat dari kesalahan mengajukan pinjaman ke bank konvensional. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan jumpa lagi kelak. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.